Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Wijayanto dengan NIM D10111911035 dari Fakultas Teknik Prodi Sipil Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah webinar dengan judul Sistem Industri Konstruksi dan Manajemen Proyek Konstruksi dari Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia dengan narasumber Bapak Hari G. Suparto untuk memenuhi tugas kuliah 4 dari Ibu Riani Pratiwi STMT. Tujuan dari diadakannya webinar ini adalah yang pertama untuk memperkenalkan konsep konstruksi dalam matrik 7 dimensi. Yang kedua, dengan konsep ini industri tidak dilihat sebagai suatu yang terfragmentasi, melainkan sebagai struktur yang sistematis. Yang ketiga, membahas hakikat tujuan manajemen proyek konstruksi dan cara mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, dapat melacak masalah dalam industri konstruksi dan memberikan solusinya. Bangun. Materi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, lingkungan terbangun. Yang kedua, peran dan pemeran. Yang ketiga, manajemen proyek. Yang keempat, daur hidup proyek konstruksi. Yang kelima, rantai pasok. Yang keenam, teknologi konstruksi. Yang ketujuh, bidang usaha konstruksi. Yang pertama adalah lingkungan terbangun. Berbicara masalah lingkungan terbangun dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah bangunan gedung, yang ketiga adalah bangunan pabrik. Kenapa dibagi menjadi 3 ini? Karena proses dan proyeknya berbeda pada umumnya. Yang pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur ini membahas mengenai proyek jalan, kereta api, suatu pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang dengan pekerjaan yang sama dan dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua adalah bangunan gedung. Bangunan gedung adalah bangunan yang dikerjakan secara vertikal, seperti bangunan tinggi dan mendatar. Yang ketiga adalah bangunan pabrik. Bangunan pabrik industri adalah bangunan yang membahas tentang bangunan limbah. Kalau berbicara tentang power plant, itu juga pabrik industri. Bagian dari infrastruktur yaitu adalah jalan raya, jalan kereta api, jalan pelabuhan, pelabuhan udara, dan pengolahan limbah. Dari bangunan gedung dapat dibahas menjadi 2 pokok bahasan, yaitu gedung menara dan gedung rendah. Gedung rendah dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah hunian, yang kedua adalah gudang, yang ketiga adalah pabrik. Pabrik yang dimaksud di sini adalah bukan pabrik proses, melainkan pabrik assemblin, seperti pabrik rokok, pabrik obat, dan pabrik motor. Yang ketiga adalah bangunan pabrik, meliputi pabrik pengolahan, pabrik listrik, petrokimia, dan refinery. Daur hidup proyek konstruksi. Tahap-tahapan dalam daur hidup proyek konstruksi saling berhubungan. Yang pertama yaitu persiapan, tahap kedua perencanaan, tahap ketiga penyerahan, tahap keempat pelaksanaan. Ini sering berkaitan dalam manajemen proyek, tetapi fungsinya adalah bagaimana mentransformasikan informasi menjadi suatu bangunan dalam proyek konstruksi, atau kata lain, proyek yang akan ditinjau. Pada tahap persiapan, terjadi 4 tahapan, yaitu kebutuhan, kelayakan, rekrutmen, dan strategi. Pada tahap perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu desain, pengadaan, dan pelaksanaan. Pada tahap desain, perlu diadakan konsep desain, basic design, detail design, dan tender dokumen. Pada tahap pelaksanaan, harus melalui 4 tahapan, yaitu feasibility, konstruksi, pemasangan, dan pengujian. Pada tahap penyerahan dilakukan uji kerja dan serah terima. Construction Project Life Cycle. Yang pertama adalah inception, yang kedua adalah kelayakan, yang ketiga strategi pelaksanaan, yang keempat prakonstruksi, yang kelima adalah konstruksi, yang keenam pengujian dan commissioning, serta yang ketujuh serah terima dan operasi, yang ke-8 tinjauan pasca digunakan.
Strategi dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Yang pertama adalah sistem proyek. Yang kedua adalah melakukan kontrak. Yang ketiga adalah tata cara tender konstruksi. Yang keempat adalah pengendalian proyek. Peran dan pemeran proyek konstruksi. Peran proyek konstruksi yang pertama adalah pemilik proyek. Sudah pasti pemilik proyek. Yang kedua adalah konsultan. Yang ketiga adalah perencana. Yang keempat adalah kontraktor. Yang ketiga adalah subkontraktor. Yang keempat adalah pemasok. Yang ketujuh adalah penyedia. Pemeran proyek konstruksi terdiri dari pemerintah, konsultan, arsitek, perusahaan kontraktor, kontraktor spesialis, perusahaan pemasok, dan penyewa alat. Bicara mengenai rantai pasok dibagi menjadi 4, yaitu struktur konstruksi, supply chain trace, tingkat kematangan, dan assembly. Selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai bidang usaha konstruksi. Bidang usaha konstruksi ini terbagi menjadi